Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD meminta KPK adil memperlakukan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Yakut menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Kasus korupsi kuota haji masih menjadi perbincangan panas di berbagai kalangan. Penetapan tersangka kepada mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas membuat pakar hukum tata negara Mahfud MD bersuara. Menurut Mahfud, terdapat sejumlah fakta dan konteks kebijakan yang harus dilihat secara utuh sebelum menarik kesimpulan hukum. Dirinya menilai saat itu Haji Furoda adalah privilege pemberian dari Kerajaan Arab Saudi setelah menyelesaikan urusan peradministrasian jemaah haji reguler. Kemudian dengan lobi pemerintah kala itu, pihak kerajaan memberikan tambahan kuota 20.000. Sedikitnya waktu persiapan, Presiden Jokowi memerintahkan untuk membagi dua dengan pihak swasta. Miris kebijakan ini dimanfaatkan oknum untuk diperjualbelikan. Masalah haji ini tempat orang Islam mengatraksikan ibadah yang sangat mulia, agung, masif, massal gitu ya. Sehingga ini menggoda, uangnya besar. Ada 4 menteri agama yang terlibat kasus kayak gini. 4 ya Pak ya? Dulu Wahab di zaman Orde Lama, menteri agama masuk juga penjara. Yang kedua Syed Akil Hussein Munawar. Yang ketiga Surya Dharma Ali. Yang keempat ini justru di Kementerian Agama Pak? Kementerian Agama. Apa itu Pak? Apa? Ya mari kita diskusikan besok. Ini ada apa ini? Iya. Ini persoalan serius. Di situ gitu. Justru lahir dari serius Kementerian Agama. Ini masalah agama loh, gitu. Tapi juga Yakut harus diperlakukan dengan adil juga, gitu. Mungkin ya teman-teman KPK benar juga, tapi pembelaan Yakut itu karena dokumennya dia lengkap. Saya sudah ketemu dengan pengacaranya. Saya kan ingin tahu juga ya, kenapa sih bisa terjadi begini? Saya bicara dengan pengacaranya. Saat isu jual beli kuota Haji Furoda, tak sedikit pihak travel mengembalikan uangnya. Namun dari sisi hukum, tindakan jual beli kuota sudah dianggap melanggar hukum dan harus diusut tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kalau sudah ke Ancol, Dufan, tadi kita tidak lengkap kalau kita nggak ke Taman Mini. Nah, saya akan ajak teman-teman semuanya, pemirsa, yang menyaksikan untuk melihat bagaimana keramaian di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Ada rekan Amrina Rida yang saat ini berada di TMII. Silakan Amrina. Amrina. Iya, Juno dan juga pemirsa, libur panjang akhir pekan kali ini nampaknya Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi para pengunjung. Nah, kami sekarang berada di salah satu titik yang tadi cukup ramai, yakni di area Plaza Kori Agung Taman Mini Indonesia Indah. Karena tadi baru saja dilakukan adanya pagelaran budaya tari-tarian khas 3 provinsi, yakni adalah Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga Provinsi Sulawesi Barat. Namun memang sudah selesai, baru saja kurang lebih adalah 5 menit yang lalu. Namun kalau kita lihat situasinya sekarang, kita di depan gerbang Plaza Kori Agung ini nampaknya masih cukup ramai dari para pengunjung begitu ya, yang memang masih menikmati suasana sore di TMII ini. Nah, ini visual yang tadi Juno saksikan, ini adalah visual dari tadi para penari sepertinya, ataupun juga mungkin para pengunjung. Nah, untuk memastikan kita coba untuk mendekat saja kali Juno dan juga pemirsa. Halo, selamat sore kakak-kakak. Oke, antusias sekali. Oke, boleh kenalan dulu salah satu. Oke, Kak Gendis boleh mendekat di sini deh. Kakak-kakaknya mungkin bisa berdiri juga nih biar Biar kenalan dulu nggak? Namanya siapa dan kalau boleh tahu ini pengunjung atau tadi penari atau skibana gitu? Nama aku Gendis Trias Moro. Aku dari Anjungan Lampung. Kita di sini tuh kayak penari gitu, nanti ada penari buat besok. Besok ada parade harmoni gitu. Jadi kita nari di sini. Oke. Kak Gendis, ini penari cilik berarti ya. Nah, ini kalau misalnya dari bajunya kayak habis latihan tadi. Nah, tadi kan juga ngeliat tuh tari-tarian yang dari Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Sempat lihat nggak tadi? Enggak, karena aku baru datang ke sini. Terus gimana kalau dari kakak sendiri sebagai penari cilik? Tadi kan kita juga menyaksikan tari-tarian dan ternyata antusiasnya banyak sekali. Latihannya seperti apa dan gimana nanti perasaannya akan menghibur pengunjung?
Rasanya sih bahagia banget ya karena bisa kayak menghibur pengunjung-pengunjung di sini dan juga bisa melestarikan budaya-budaya yang udah kita pelajari. Oke, siap. Mungkin bisa diberagain dikit nanti besok tariannya akan seperti apa dikit aja gitu. Aku sih yang jadi ini, aku jadi dancernya gitu. Iya. Ada nggak yang bisa ditampilin di kamera dikit gitu? Mungkin sama kakak ya gitu. Oke, cukup. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3 mulai ya. Oke. Oke, siap. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Bisa disampaikan tadi tarian apa kalau boleh tahu namanya? Kalau itu aku nggak kurang tahu ya. Itu dance modern gitu. Iya, kita bagian dance modern, tapi nanti ada bagian-bagian yang lain tuh yang nari-nari dari yang apa? Tradisional. Iya, tradisional. Terima kasih Kak Gendis atas waktunya. Selamat nanti latihan kembali. Semoga besok lancar ya. Oke, Juno dan juga pemirsa, tadi ternyata salah satu penari cilik yang besok akan tampil. Karena kalau misalnya tadi Juno di sini, tadi Juno harusnya juga bisa lihat tari-tarian yang ditampilkan oleh para penari cilik yang cantik sekali. Ada beberapa tarian seperti tari zapin lancang kuning, tari zapin songket, dan juga tari mutiara. Nah, nanti sekitar pada pukul 18 di TMI juga akan menampilkan adanya air mancur Tirta Menari yang mana cantik sekali dan akan dimulai sekira pada pukul 18. Nah, ini di depan kami ini adalah Plaza Kori Agung yang memang menjadi salah satu titik utama adanya gelaran-gelaran budaya. Dan nanti hingga 3 hari ke depan, hingga hari Minggu akan ada gelaran budaya, ada tari Bali, tari kecak juga, dan tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Nah, nanti bagi Juno mungkin dan juga teman-teman Juno yang ingin datang ke sini bisa langsung datang saja. Tiketnya hanya Rp35.000 dan untuk TMI ini beroperasi hingga pada pukul 7 malam. Sementara demikian kembali ke Anda, Juno. Oke, Amrina, karena TMI ini identik dengan cultural performance ya, jadi memang budaya sekali. Kalau pengen tahu budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, boleh ke TMI. Terima kasih Amrina, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin berlibur ke luar kota, ini memang harus sedikit waspada akan ancaman banjir yang melanda sejumlah wilayah. Seperti di Pati, Jawa Tengah, banjir setinggi 1,5 meter, warga desa Minto Basuki, Kabupaten Pati, bahkan terpaksa menggunakan perahu sampan untuk beraktivitas. Ini debit air yang terus naik hingga 1,5 meter membuat akses jalan utama warga desa Minto Basuki terputus. Tidak bisa dilewati kendaraan. Warga pun terpaksa menggunakan perahu sampan sebagai alat transportasi utama menuju desa mereka. Selain mobilitas, perahu sampan ini digunakan untuk mengangkut bantuan logistik. Meski dikepung banjir, warga memilih tetap tinggal di rumah masing-masing. Dan hingga saat ini, warga mengaku belum mendapatkan bantuan berupa makanan siap saji dan bantuan pelampung dari Pemkab Pati. Warga berharap bantuan segera didistribusikan. Nah, ini sebelumnya pemirsa, kemacetan panjang sejauh 5 km terjadi di Jalan Pantura Pati Juwana Kamis malam. Bahkan kendaraan harus antre berjam-jam untuk bisa melintas. Berbagai upaya mengurai kemacetan seperti rekayasa lalu lintas sudah dilakukan personel Polresta Pati. Namun kemacetan makin bertambah lantaran kerusakan jalan yang sangat parah. Lihat kondisi ini, pihak Satlantas Polresta Pati membagikan makanan ringan serta minuman kepada sopir yang terjebak macet. Terkait hal tersebut, polisi juga menghimbau supaya pengendara mobil pribadi untuk memilih jalur alternatif supaya tidak terjebak kemacetan.